Dewan Juri yang kami hormati kakak-kakak FEB Serembang, yang kami hormati juga Bapak Ibu pendamping penelitian karya tulis ilmiah dan juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Istamarah. Saya dari SMA Negeri 1 Lasem. Di sini saya akan menyampaikan ataupun mempresentasikan mengenai hasil karya tulis ilmiah saya dengan judul Fakta Menarik Arsitektur Bangunan Rumah Lawang Ombo dan Sejarah Rumah Lawang Ombo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Pada bab yang pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakang pada penelitian saya ini mencakup 3 poin. Poin yang pertama itu ada multikulturalisme daerah Lasem. Lasem merupakan kota kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang memiliki sejarah yang begitu panjang. Lasem juga memiliki multikulturalisme yang tinggi. Dapat dilihat dari masyarakatnya yang hidup berdampingan dengan masyarakat pendatang, yaitu masyarakat Tiongkok. Kemudian, Lasem ini juga memiliki peninggalan prasejarah yang begitu banyak. Salah satunya itu adalah ada Rumah Lawang Ombo. Rumah Lawang Ombo ini merupakan rumah yang berada di kawasan Pecinan Lasem, tepatnya di Jalan Dason, sebelah selatan Kelenteng Cuan Kiau. Rumah Lawang Ombo ini memang dulunya digunakan sebagai gudang untuk menyelundupkan candu pada masa tersebut. Kemudian alasan ketertarikan saya untuk meneliti hal tersebut yaitu tidak banyak masyarakat yang sudah mengetahui mengenai sejarah Rumah Lawang Ombo sehingga dijadikan sebagai rumah candu. Kemudian bagaimana proses penyelundupan candu dan juga makna yang terkandung di dalam arsitektur bangunan Rumah Lawang Ombo sendiri. Kemudian ada rumusan masalah dan juga tujuan. Rumusan masalah dalam penelitian saya ini mencakup ada 3. Yang pertama yaitu mengapa sejarah Rumah Lawang Ombo ini dijuluki sebagai rumah candu. Kemudian ada bagaimana proses penyelundupan candu di Rumah Lawang Ombo sendiri, serta apa makna yang terkandung di dalam arsitektur bangunan Rumah Lawang Ombo. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih jauh mengenai sejarah Rumah Lawang Ombo sehingga dijuluki sebagai rumah candu. Kemudian untuk mengetahui mengapa proses penyelundupan candu di Rumah Lawang Ombo dan juga dapat mendeskripsikan makna dari arsitektur bangunan Rumah Lawang Ombo sendiri. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan ini adalah metode historis, di mana metode historis ini mencakup 5 tahapan. Tahapan yang pertama itu ada pemilihan topik. Nah, pemilihan topik ini dilakukan peneliti dengan cara pendekatan emosional dan juga ada pendekatan intelektual. Pendekatan emosional ini dilakukan peneliti dengan cara tertarik dalam mengetahui multikulturalisme yang ada di Lasem. Kemudian pendekatan intelektual ini dilakukan peneliti dengan dapat menguasai topik penelitian tersebut. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu ada heuristik atau pengumpulan sumber. Pastinya heuristik ini diklasifikasikan menjadi 2, ada sumber primer dan juga ada sumber sekunder. Nah, peneliti menemukan atau mengumpulkan sumber-sumber tersebut melalui 3 langkah. Langkah yang pertama ada pencarian data. Pencarian data ini dilakukan peneliti dengan cara studi pustaka melalui jurnal-jurnal, buku, artikel dan lain sebagainya, di mana sumber-sumber ini pastinya bersangkutan ataupun berkaitan dengan masalah yang akan saya kaji seperti itu. Kemudian ada observasi lapangan. Observasi lapangan ini peneliti lakukan dengan menuju langsung ke lokasi penelitian, yakni di Rumah Lawang Ombo. Kemudian ada wawancara. Wawancara atau tanya jawab ini dilakukan di lokasi penelitian juga dengan informan Pak Yanto pada tanggal 26 Juni. Kemudian pada langkah yang ketiga yaitu ada verifikasi atau kritik sumber. Peneliti menggunakan kritik intern di mana dilakukan dengan cara mencari tahu, menguji kebenaran dan juga membuktikan keabsahan atau kredibilitas sumber yang didapatkan. Kemudian pada tahap yang keempat yaitu ada interpretasi atau penafsiran. Interpretasi atau penafsiran ini dilakukan peneliti dengan cara memberikan penafsiran, pendapat maupun analisis dari fakta yang telah diperoleh dan diverifikasi. Kemudian pada tahap yang terakhir itu adalah historiografi atau penulisan. Historiografi atau penulisan ini dilakukan
dilakukan peneliti dengan menggunakan pendekatan deskriptif, di mana pendekatan deskriptif ini menggambarkan sebagaimana adanya. Kemudian pada bab yang kedua ada pendapat terdahulu atau telaah. Jadi pendapat yang didapatkan dari penelitian ini ada 4 pendapat dari jurnal skripsi maupun dari buku. Yang pertama ada jurnal skripsi yang ditulis oleh Arif Arfianto Purwokerto dengan judulnya yaitu Potensi Bari Lasem sebagai Sejarah Maritim Lokal. Penelitian ini berisi mengenai uraian mengenai Sungai Lasem. Nah, Sungai Lasem atau yang dapat kita kan sebagai Sungai Babakan ini menghubungkan daerah pedalaman dengan daerah pesisir seperti itu. Kemudian pada penelitian yang kedua yaitu Munawir Aziz dengan bukunya yaitu Lasem Tiongkok Kecil, Interaksi Tionghoa, Arab dan Jawa dalam silang pesisiran. Dalam bukunya ini berisi proses penyelundupan candu di mana candu yang dari Cina itu dimasukkan ke dalam peti mati yang nantinya melalui Sungai Babakan yang nantinya akan dimasukkan ke sebuah terowongan di rumah Lawang tersebut. Kemudian pendapat yang ketiga ada Undia di bukunya yaitu Lasem Negeri Dampo Awang. Ini berisi letak geografis daerah Lasem. Daerah Lasem terletak di wilayahnya strategis sehingga dulunya itu digunakan sebagai pusat perdagangan seperti itu. Kemudian yang keempat ada Fiona Lohjiwa di dalam jurnalnya yaitu dari bangunan bersejarah hingga aktivitas wisata di kawasan Pecinan Lasem. Jurnalnya berisi tentang menceritakan sebuah terowongan yang ada di rumah Lawang Ombo di mana terowongan ini digunakan untuk menyelundupkan candu. Kemudian ada hasil penelitian, di mana hasil penelitian ini mencakup 3 poin hasil penelitian yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu mengenai mengapa rumah Lawang Ombo ini dijuluki sebagai rumah candu. Jadi dulunya rumah Lawang Ombo ini merupakan rumah yang digunakan sebagai gudang penyelundupan candu melalui transaksi penyelundupan candu di Lasem melalui terowongan yang ada di rumah Lawang Ombo sehingga dikatakan sebagai atau dijuluki sebagai rumah candu. Kemudian poin yang kedua yaitu mengenai proses penyelundupan candu. Jadi hasil penelitian saya itu candu yang didapatkan dari Cina itu akan dimasukkan ke dalam peti mati melalui Sungai Babakan menggunakan kapal kecil. Nah, jika terlihat oleh pihak penjaga Belanda, si orang-orang pribumi Suruhan Tionghoa ini beralasan bahwa di dalam peti mati tersebut terdapat mayat dari keluarga mereka yang akan datang ke wilayah Lasem, namun meninggal pada saat perjalanan, dan si mayat tersebut memiliki penyakit menular seperti itu. Kemudian penjaga Belanda pun mempersilahkan untuk masuk dan berkata bahwa tolong segera dimakamkan seperti itu. Nah, kemudian candu yang sudah lolos dari penjaga Belanda tadi kemudian masuk ke sebuah terowongan, yang terowongan rumah Lawang Ombo ini ujungnya itu berada di Sungai Babakan tersebut. Kemudian dimasukkan, setelah masuk candu tersebut kemudian ditaruh di belakang atau dikumpulkan di belakang dari lokasi terowongan tersebut. Kemudian pada poin yang ketiga yaitu mengenai makna yang terkandung dalam arsitektur bangunan rumah Lawang Ombo. Jadi dapat dilihat pada atap rumah Lawang Ombo itu berbentuk seperti ekor walet, di mana hal ini memiliki makna keberkahan dan juga keberkahan, di mana nantinya penghuni dari rumah tersebut dapat senantiasa diberikan keberkahan dan juga keberuntungan dan juga kebahagiaan di setiap aktivitasnya seperti itu. Kemudian pada sistem arsitektur bangunan rumah Lawang bagian dalam itu juga memiliki makna yaitu untuk menampung keberuntungan maupun rezeki. Kemudian kesimpulan dari penelitian saya yaitu yang pertama mengenai hasil wawancara yang telah dilakukan oleh informan membuktikan bahwa rumah Lawang ini menjadi sebuah gudang penyelundupan candu yang diselundupkan melalui terowongan yang ada di rumah Lawang Ombo. Hal inilah yang menjadikan rumah Lawang Ombo dijuluki sebagai rumah candu. Kemudian pada kesimpulan yang kedua yaitu penyelundupan candu dilakukan dengan cara candu yang didatangkan dari Cina, kemudian diletakkan ke dalam peti mati yang kemudian akan diselundupkan melalui terowongan dan dikumpulkan di rumah Lawang Ombo dengan cara menggunakan kapal kecil. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu mengenai
sendiri, yaitu salah satunya pada atap rumah lawang ombo yang memiliki makna kebahagiaan dan juga keberkahan. Di sini saya memiliki saran bagi juru kunci atau pengurus rumah lawang dan juga bagi pelajar penerus bangsa. Saran bagi pengurus rumah lawang itu diharapkan dapat mengenalkan rumah lawang ombo kepada halayak ramai dengan cara dapat menempelkan banner atau semacamnya yang berisi informasi seputar rumah lawang ombo yang di depan ataupun di sekitar daerah kawasan rumah lawang ombo, sehingga masyarakat yang berjalan ataupun dapat melihat dari benda tersebut dapat membaca dan dapat mengetahui mengenai sejarah rumah lawang ombo tersebut. Kemudian saran bagi pelajar penerus bangsa itu juga dapat menjaga maupun melestarikan rumah prasejarah seperti rumah lawang ombo ini dapat dilakukan dengan cara memperkenalkan rumah-rumah prasejarah melalui media sosial seperti YouTube maupun Instagram. Ini merupakan potret situs rumah lawang ombo. Yang pertama itu ada gerbang depan rumah lawang, kemudian ini adalah informan Pak Yanto, dan di sini ada sebuah terowongan di mana terowongan ini memiliki kedalaman sekitar 3-4 meter dan juga diameter sekitar 1 meter. Kemudian di sini ada atap rumah lawang ombo dan juga gudang penyimpanan candu. Ini juga sebagai tempat untuk menghisap candu, dan ini merupakan timbangan candu untuk timbang berat candu tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ambil kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tepuk tangan kepada peserta kita yang nomor 5. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya. Kepada Dewan Juri saya persilakan. Ya, baik Mbak Siti Istamaroh. Rumahnya mana Mbak? Sluke. Sluke, desa Sluke. Iya, desa Sluke. Ya, karena sudah banyak penelitian tentang lawang ombo. Kenapa kok milih lawang ombo? Karena saya tertarik ingin dengan rumah lawang ombo ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai gimana sih proses pengembangan itu gimana di rumah lawang ombo kayak gitu. Iya. Ya, karena memang sudah banyak penelitian yang dilakukan terkait dengan lawang ombo ini, baik itu arsitektur seperti yang panjenengan sampaikan dan juga sejarahnya. Pertanyaan saya ya simpel saja sih, seperti tadi, apa yang membuat penelitian ini istimewa dan menarik di antara penelitian yang lain dengan topik yang sejenis? Karena penelitian saya ini pastinya ada sejarah juga dan juga makna yang arsitektur juga ada maknanya seperti itu. Ada makna. Apakah penelitian yang terdahulu belum ada sejarah arsitektur dan maknanya? Kalau pendapat yang saya temukan, referensi itu belum ada. Benar. Benar. Yang saya dapatkan tuh ya. Oke Pak, cukup Pak. Siti Istamara dari SMA Nasem. Dua siswa ya? Iya, ada 2. Yang satu bahas tentang konten tadi, Iya, video dan saya. lawang ombo. Kenapa tadi ngambil lawang ombo? Karena tertarik aja pengen mengetahui lebih dalam gitu. Apanya yang lebih dalam? Mengenai arsitektur, kemudian proses penyelidikan candu gitu. Oh, ketawa itu. Harus diperjelas ya. Iya. Karena kan lebih dalam itu macam-macam. Nanti bisa ke sejarahnya, perkembangannya, efeknya atau dampak positifnya untuk era sekarang seperti itu. Ini yang ngambil tema lawang ombo banyak banget ya Mas ya. Nah, sama seperti yang tadi yang sudah saya tanyakan ke peserta sebelumnya. Next, jika ada penelitian kembali, mungkin yang saran dari Mbak Siti Istamara, jika mengambil tema yang sama lagi tentang lawang ombo, sarannya seperti apa jika ada penelitian serupa? Sarannya ya tentunya pastinya lebih detail aja. Detail terkait yang Terkait dengan maknanya
Ada tambah lagi? Cukup? Oke, terima kasih banyak ya. Oke, sudah cukup.